Halo, saya Putri Pindalengi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengembangan dan testing sistem manajemen proyek berbasis AI. Yang pertama, pengembangan. A. Persiapan infrastruktur. Menyiapkan lingkungan pengembangan yang sesuai, memilih teknologi dan framework yang tepat untuk backend and frontend, mengatur sistem kontrol, versi untuk kolaborasi tim. B. Pengembangan backend. Implementasi arsitektur sistem yang telah dirancang, pengembangan API untuk komunikasi antara frontend dan backend, integrasi dengan database untuk penyimpanan dan pengamanan data proyek, implementasi logika bisnis untuk manajemen proyek tradisional. C. Integrasi AI. Implementasi algoritma AI yang telah dipilih, misalnya machine learning untuk prediksi waktu proyek, deep learning untuk analisis risiko. Pengembangan pipeline data untuk proses dan mempersiapkan data bagi model AI. Integrasi model AI dengan backend system, implementasi mekanisme untuk update dan retraining model secara berkala. Yang kedua, testing. A. Unit testing. Pengujian individual komponen dan fungsi sistem, verifikasi bahwa setiap unit berfungsi sesuai spesifikasi, penggunaan framework testing otomatis untuk efisiensi. B. Integrasi testing. Pengujian interaksi antara komponen sistem, verifikasi bahwa integrasi antara frontend, backend, dan model AI berjalan lancar. Identifikasi dan perbaikan masalah kompatibilitas. Oke, lanjut. Rencana monetisasi dan go-to-market. Monetisasi yang pertama ada subscription model yaitu langganan bulanan atau tahunan untuk akses penuh ke fitur. Yang kedua ada premium model, yaitu fitur dasar gratis, fitur premium berbayar. Yang ketiga ada enterprise solution, yaitu paket khusus untuk perusahaan besar dengan kebutuhan kustomisasi. Go-to-market ada tiga. Yang pertama, digital marketing. Digital marketing adalah kampanye pemasaran melalui media sosial dan SEO dan iklan berbayar. Yang kedua ada partner sites, yaitu kerjasama dengan konsultan manajemen proyek dan penyedia perangkat lunak lainnya. Yang ketiga ada demo dan webinar. Demo dan webinar mengadakan demo produk dan webinar untuk edukasi pasar. Lanjut, potensi pembangunan di masa depan. Nah, potensi pembangunan di masa depan, pembangunan lanjutan. Yang pertama ada AI yang lebih cerdas. Nah, AI yang lebih cerdas ini pembangunan algoritma AI yang lebih adaptif dan presisi. Yang kedua ada integrasi IoT, integrasi dengan perangkat IoT untuk manajemen proyek berbasis lokasi dan sensor. Yang ketiga ada advanced analysis. Advanced analysis peningkatan analitik dengan dashboard yang lebih kaya dan mendalam. Lanjut, analisis risiko proyek dan strategi mitigasi. Yang pertama risiko. Risiko ini terbagi menjadi tiga, yaitu keamanan data. Nah, keamanan data yaitu risiko kebocoran data dan keamanan. Yang kedua ada ketergantungan pada teknologi, yaitu risiko terkait ketergantungan pada teknologi tertentu. Yang ketiga ada komplikasi integrasi, yaitu tantangan integrasi dengan sistem yang ada. Mitigasi terbagi menjadi tiga, yaitu enkripsi data, backup and remover, pilot testing. Lanjut, rencana komunikasi dengan stakeholder ada tiga. Yang pertama pelanggan, pengguna akhir di klien perusahaan. Yang kedua ada tim pengembangan berupa developer, desainer, dan PR. Yang ketiga ada investor. Investor ini untuk modal dan sponsor proyek.
metode komunikasi. Nah, metode komunikasi ini yang pertama regular updates. Regular updates ini laporan berkala dan update status proyek. Yang kedua ada feedback loops, menggunakan feedback dan integrasi berdasarkan masukan. Yang ketiga ada stakeholder meeting, pertemuan rutin dengan stakeholder untuk evaluasi perencanaan. Lanjut, manajemen sumber daya dan anggaran sumber daya. Sumber daya yang pertama ada tim inti. Tim inti ini berupa developer, desainer, PR, dan data scientist. Yang kedua ada infrastruktur. Infrastruktur ini pembangunan code untuk hosting dan komputasi. Yang ketiga ada alat dan software. Alat dan software ini lisensi software, alat pengembangan, dan testing. Anggaran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada estimasi biaya. Estimasi biaya ini perkiraan biaya pengembangan, operasional, dan pemasaran. Yang kedua ada pengelola anggaran. Pengelola anggaran ini pemantauan pengeluaran dan penyesuaian anggaran berdasarkan kebutuhan. Lanjut, lessons learned dan rekomendasi untuk proyek serupa di masa depan. Lessons learned terbagi menjadi tiga. Yang pertama, integrasi cepat. Integrasi cepat ini pentingnya integrasi cepat dan feedback loop. Yang kedua ada kolaborasi tim, yaitu keberhasilan bergantung pada kolaborasi yang efektif. Yang ketiga ada fokus pada penggunaan, yaitu mengutamakan kebutuhan dan feedback penggunaan dalam sistem tahap